Program Studi Doktor Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana menggelar sidang terbuka promosi doktor pada Kamis 30 Juni 2022. Acara ini bertempat di Aula Sidang Gedung Pasca Sarjana Denpasar. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana, Inyoman Tirta Aryana menyampaikan, sidang terbuka ini pertama kalinya dilaksanakan secara luring sejak pandemi COVID-19. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sehat bagi kita semua. Baik, ini adalah ujian terbuka atau promosi dari program Doktor Ilmu Peternakan yang pertama semenjak pandemi, ya, yang dilaksanakan secara offline. Sebelumnya sih sudah dilaksanakan dan terlaksana secara online dari yang pertama. Ini merupakan salah satu proses, jadi proses akhir daripada seorang mahasiswa program studi doktor ilmu peternakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Jadi pada sidang terbuka pada pagi hari ini. Jadi, Ibu Sukadani adalah mahasiswa yang cukup buni, jadi bisa menyelesaikan waktunya, menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Nah, itu salah satu program atau acara daripada program studi Doktor Ilmu Peternakan dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Gitu. Itu aja. Kalau sekarang dokter keberapa yang dilahirkan dari Fakultas Peternakan? Ini saya belum ini karena catatan ada di sana ya mungkin sebentar saya akan sampaikan gitu. Yang lainnya mungkin ada. Untuk program doktornya sendiri saat ini ada berapa mahasiswa doktor ilmu peternakan? Kalau sekarang itu entah prodinya, prodi yang tahu. Saya tidak mencatat secara detail itu karena kami membawahi 3 prodi, yaitu prodi S1, S2, dan S3. Nah itu secara tercatat di masing-masing prodi. Jadi total, dan kalau di prodi S1 baru kami ingat. Ini adalah program studi S3 ada di prodi, Kaprodi S3-nya, jadi program doktornya gitu. Saat ini keseluruhan jumlah mahasiswa dan alumni program studi Doktor Ilmu Peternakan sebanyak 65 orang, sedangkan mahasiswa aktif saat ini berjumlah 17 orang. Calon dokter pada promosi Doktor Fakultas Peternakan ke-54, Nilo Sukadani, dalam ujian terbukanya ia mempresentasikan disertasi yang berjudul Performa Produksi dan Karakteristik Kakas Itik Bali Jantan yang diberi ekstrak air daun Indigofera zolingeriana. Perempuan kelahiran Denpasar 21 November 1973 ini menyampaikan, melalui penelitiannya, ia ingin mengembangkan peternakan itik yang ada di Provinsi Bali yang sampai saat ini belum berkembang baik, khususnya mengenai kebutuhan kajian ilmiah sehingga nantinya diharapkan dapat menekan biaya produksi. Ia menyampaikan, selama ini peternakan itik di Bali masih bergantung dengan pakan pabrikan. Harga produksinya sangat tinggi dan membuat peternak enggan untuk beternak karena nilai jualnya tidak sesuai dengan biaya produksi yang tinggi. Melalui disertasinya, ia mempunyai ide untuk melakukan penelitian bahan baku lokal untuk pakan herbal untuk diberikan kepada itik sehingga dapat menekan biaya produksi. Ia berharap penelitiannya dapat bermanfaat dalam menemukan pakan aditif untuk ternak itik. Dengan adanya pakan aditif dari bahan herbal ini, di samping harganya murah, fungsinya juga menguntungkan bagi peternak itik. Kedepan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap performa produksi itik di Provinsi Bali. Saya ingin mengembangkan peternakan itik yang ada di Provinsi Bali yang sampai saat ini masih belum berkembang. Jadi memang perlu kajian-kajian secara ilmiah sehingga nantinya dapat menekan biaya produksi. Karena selama ini peternakan itik itu tergantung dengan pakan pabrikan sehingga harga produksinya sangat tinggi sehingga membuat peternak enggan untuk beternak karena nilai jualnya tidak sesuai dengan biaya produksi yang begitu tinggi, sehingga
saya mempunyai ide untuk melakukan penelitian terhadap bahan baku lokal, itu pakan bahan baku lokal, pakan herbal, sehingga nantinya bisa diberikan pada itik untuk menekan biaya produksi. Manfaat penelitian ini adalah untuk menemukan pakan aditif untuk ternak itik. Jadi di samping pabrikan juga pakan aditif ini sangat diperlukan karena memang memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan di luar pakan komersial. Jadi untuk pakan herbal ini memang di samping harganya murah, fungsinya juga sangat menguntungkan bagi peternak untuk pemeliharaan itik. Cemerlang Santi Yuda, Alif Rizkian melaporkan untuk Udayana TV.